Selamat pagi Konsopola, kembali bersama Pak Ade TV channel Penggerakan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat tempat persemaian itu secara murah, mudah, sederhana, dan bisa digunakan berulang kali ataupun awet. Baik, kita akan mulai prosesnya. Kita persiapkan dulu alat dan bahan yang akan dipergunakan. Bahan yang dipergunakan yaitu adalah pralon. Pralon bisa kita menggunakan pralon khusus untuk kabel. Itu harganya lebih murah. Biasanya ukurannya adalah ada yang 4 meter, ada yang 6 meter. Harganya bervariatif antara 4.000 sampai 6.000 rupiah. Sangat murah sekali. Tapi jika Koncopola ini memiliki budget yang lebih banyak, itu bisa menggunakan pralon khusus PVC. Ini lebih awet dan bisa digunakan untuk tanaman-tanaman yang benihnya ini posisinya besar seperti kacang panjang ataupun buncis. Itu bisa menggunakan dengan pralon PVC. Tetapi kalau untuk pralon ukuran yang kecil ini hanya terkhusus pada benih-benih kecil seperti sawi, cabai, dan lain-lain. Setelah pralonnya kita sudah punya, kita akan menggunakan cutter untuk memotong. Peralatan yang kita gunakan selanjutnya adalah meteran gulung ataupun bisa juga menggunakan penggaris. Ini gunanya hanya untuk mengukur berapa panjang nanti papan yang akan digunakan. Kemudian ada gergaji dan juga palu, disertai juga dengan paku yang akan digunakan nanti. Pakunya biasanya paku yang ukurannya kecil. Bahan utamanya selain tadi pralon adalah papan kayu. Papan kayu yang di sini digunakan adalah papan kayu yang ada di sekitar Koncopola semuanya. Bisa manfaatkan bekas-bekas dari pembuatan bangunan ataupun kalau mau membeli juga lebih bagus lagi. Oke, selanjutnya adalah proses pembuatan. Proses pembuatannya cukup mudah, cuman kita menggunakan sendal. Ini bentuk dari suatu kreativitas, dimana kalau kita menggunakan tatakan kayu ini lebih sulit untuk memotong dari pralonnya. Kita pakai sendal aja. Kita lihat ini cara proses potongnya lebih gampang karena sendal ini empuk, mentul-mentul gitu, sehingga mudah sekali pralonnya bisa dipotong menggunakan cutter daripada dengan tatakan kayu. Nah, terserah dari Koncopola semuanya, yang mau menggunakan apa kreativitas saja. Yang penting pralonnya bisa terpotong, ukurannya sekitar 5 cm atau 7 cm, jangan terlalu panjang. Selanjutnya setelah dipotong, kita lihat ini hasilnya potongannya, kita cek apakah sudah ukurannya sama semuanya. Jangan sampai ada yang lebih tinggi, ada yang lebih pendek, jadi ukurannya harus seragam. Setelah pralon sudah dipotong, kita coba ya bentuk menjadi bisa bentuk persegi ataupun persegi panjang. Ini saya bentuk sebagai persegi panjang. Nah, kemudian kita ukur berapa panjangnya, berapa lebarnya. Kemudian kita ukur kayunya sebagai tempat dari pralon tersebut. Setelah kita ukur, kemudian kita gergaji, kita bentuk nanti menjadi kotak tapi tanpa tutup. Oke, kita gergaji. Nah, ini juga bentuk kreativitas Koncopola. Kalau semisal tidak punya pensil ataupun pulpen, pakai aja cutter ya. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Manfaatkan saja apa yang ada di sekitarnya. Saya juga ini nggak modal ini kalau dilihat ya, tapi tidak apa-apa. Ini sebagai contoh saja. Nanti Koncopola bisa berkreasi lebih bagus dari yang saya buat. Setelah sudah dipotong-potong ya, kita lihat apakah ukurannya sudah sama. Jika sudah sama, kita bentuk kotaknya. Nah, kita bentuk kotak, kita paku per bagian hingga menyatu. Pakunya harus hati-hati, jangan sampai tangan kita yang terpukul. Harus tetap fokus. Setelah semuanya terpaku dengan bagus, kita rapikan. Kalau ada ujung-ujung yang kurang rapi, kita gergaji hingga kotak ini terlihat rapi. Kemudian kita try out ya, kita pasang apakah sudah pas ini atau belum ini. Nah, kita pasang satu persatu dari pralon-pralon yang sudah dipotong tersebut ya. Nah, ternyata kurang satu kan ya, betul kan, harus ada try out dulu.
Ini kita lihat ya konco bola, ini ternyata peralonnya kurang satu, saya motong ya, nanti saya potongkan lagi. Oke, setelah di tryout, selanjutnya adalah proses untuk menyemai dari biji ataupun benih yang konco bola punya. Nah, untuk proses penyemaian ya kita harus menggunakan tanah itu yang halus, jangan sampai tanah yang kasar karena nanti akan membentuk rongga di peralon tersebut dan itu tidak bagus. Harus tanah yang halus, tanah ayakan tapi sudah tercampur dengan pupuk. Kita taburkan tanah tersebut di kotak tersebut yang sudah berisi peralon. Telah ditabur, kemudian kita padatkan. Bisa dipadatkan itu disirami dengan air, nanti akan menjadi padat. Kalau ada yang turun atau lapisan tanahnya turun, kita tambahi lagi dengan ayakan yang halus, tanah yang halus. Kemudian setelah itu kita kasih lubang di setiap peralonnya itu. Jadi ini pentingnya peralon tersebut ukurannya sama. Jika tidak sama nanti akan ada peralon yang tenggelam ataupun tertutup tanah, beda dengan peralon yang lain. Jika ukurannya seragam maka peralonnya akan terlihat semuanya. Jadi ujung lingkarannya ini akan terlihat. Tinggal kita kasih lubang di tengahnya dan kita masukkan biji. Setelah biji dimasukkan, kemudian ditutup menggunakan tanah halus lagi dan disiram dengan air. Sangat mudah sekali dan kita tinggal tunggu kurang lebih 7 hari, nanti benih akan tumbuh. Jangan lupa untuk selalu disirami. Oke, demikian video yang saya buat menggunakan peralon sebagai tempat untuk melakukan persemaian. Proses pembuatannya sangat mudah, silahkan teman-teman praktekkan. Keuntungan dari menggunakan cara ini adalah ketika nanti pindah tanam, akar dari bibit itu tidak akan putus, sehingga tingkat stresnya ketika pindah tanam ini lebih kecil dibandingkan kita melakukan persemaian di tempat terbuka ataupun menggunakan plastik. Itu malah lebih boros karena kita harus selalu ganti tempatnya. Tapi dengan peralon ini ketika nanti sudah selesai bisa dicuci kemudian dipakai kembali. Semoga memberikan manfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, kemudian bunyikan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi dari channel ini. Share video ini. Nantikan video kami yang akan datang, yaitu ketika kita melakukan pindah tanam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu luar biasa dan tetap semangat.